Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asal Satrisa Melody dengan NIM 2409015000018 dari Prodi Akuntansi S1 kelas B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, bertemu lagi nih teman-teman dengan saya di video kali ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar kalimat efektif nih teman-teman. Ada 4 nih subjudul yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Yang kedua, saya akan membahas nih seberapa penting kalimat efektif perlu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga nih, saya akan membahas tentang ciri-ciri bagaimana sih suatu kalimat tersebut dapat kita katakan sebagai kalimat efektif. Dan yang terakhir nih, saya akan membahas tentang contoh-contoh kasus atau contoh kalimat efektif yang ternyata sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mendapatkan penjelasan dengan lebih lengkapnya, teman-temanku sekalian mungkin bisa menyimak video kali ini. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu berkaitan dengan pengertian kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan, informasi secara tepat, jelas kepada pembaca atau pendengar. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang tidak bertele-tele teman-teman, langsung kepada intinya saja. Nah, kalimat efektif ini mudah untuk kita pahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. Apa sih ambiguitas itu? Nah, ambiguitas adalah suatu peristiwa apabila kalimat tersebut mengandung yang namanya kesalahpahaman. Nah, materi kedua yang akan saya bahas itu berkaitan dengan pentingnya kalimat efektif. Nah, mengapa nih kalimat efektif penting untuk kita terapkan dalam dialog atau percakapan sehari-hari? Nah, salah satu alasannya itu untuk menghindari yang namanya ambiguitas atau kesalahpahaman, teman-teman. Nah, saya akan memberikan contoh nih, mengapa nih penting untuk kita untuk menerapkan kalimat efektif dalam dialog atau percakapan sehari-hari. Nah, ada nih dosen yang bertemu dengan mahasiswanya. Nah, dosen tersebut membawa anak. Nah, mahasiswa yang melihat dosen tersebut buru-buru nih menghampiri dosen tersebut. Dengan spontan, mahasiswa tersebut mengatakan, "Anak kita ya, Pak." Dosen tersebut kemudian bingung, ini maksudnya apa? Nah, dosen tersebut kemudian mengatakan, "Loh, ini anak saya dengan istri saya, bukan anak kita berdua. Kita kan tidak pernah menikah," gitu. Nah, kita lihat sendiri berdasarkan dialog tadi itu ada yang namanya salah penggunaan kata nih teman-teman yang mengakibatkan kalimat tersebut tidak efektif. Nah, akibat tidak efektifnya kalimat tersebut kemudian akan menimbulkan ambiguitas atau kesalahpahaman. Nah, hal ini juga akan menimbulkan yang namanya salah penafsiran makna. Nah, berdasarkan dialog yang tadi nih teman-teman sekalian mungkin bisa memikirkan nih mengapa kalimat efektif sangat penting untuk kita terapkan dalam percakapan sehari-hari, yaitu untuk menghindari yang namanya salah penafsiran makna. Nah, materi ketiga yang akan saya jelaskan itu berkaitan dengan ciri-ciri kalimat efektif. Nah, bagaimana sih suatu kalimat tersebut efektif? Yaitu kalimat yang memenuhi ciri-ciri untuk dapat dikatakan sebagai kalimat efektif. Nah, ciri yang pertama yaitu memiliki struktur yang jelas. Nah, kalimat efektif ini sekurang-kurangnya harus memiliki 2 struktur nih teman-teman, yaitu subjek dan predikat. Nah, subjek itu berkaitan dengan orang yang melakukan dan predikat itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh si subjek ini. Nah, salah satu contoh kalimat yang tidak efektif yaitu membaca buku di perpustakaan. Nah, mengapa kalimat tersebut tidak efektif? Nah, kita lihat sendiri strukturnya nih. Membaca itu sebagai predikat, buku itu sebagai objek, di perpustakaan itu sebagai keterangan. Nah, tadi berdasarkan yang kita sudah bahas bahwa kalimat efektif itu sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat. Nah, di kalimat yang tadi itu tidak ada subjeknya teman-teman, yang mengakibatkan kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Nah, hal yang perlu kita lakukan untuk kalimat tersebut bisa menjadi efektif yaitu dengan menambahkan subjek pada awal kalimat. Bisa berupa saya, aku, kamu, dan subjek lainnya. Nah, perbaikan kalimatnya itu bisa berupa saya membaca buku di perpustakaan. Nah, kalimat tersebut sudah memiliki struktur yang jelas, sudah memiliki subjek dan predikat. Nah, dengan demikian kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai kalimat efektif.
Nah, ciri kalimat efektif yang kedua yaitu jelas dan tidak ambigu. Nah, di sini maksudnya yaitu dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, saya akan memberikan contoh untuk mempermudah teman-teman sekalian untuk mengetahuinya. Nah, satu contohnya yaitu yang membawa HP harap dimatikan. Nah, kalimat ini tidak jelas nih teman-teman dan ambigu. Kita lihat sendiri, yang membawa HP, artinya yang membawa HP ini yang harus kita matikan. Yang membawa HP harap dimatikan. Nah, karena kalimat tersebut tidak sesuai mengakibatkan kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk membuat kalimat tersebut menjadi efektif yaitu dengan mengubah sedikit di kalimatnya. Yang dari awalnya yang membawa HP harap dimatikan, kita ubah menjadi HP-nya harap dimatikan. Nah, sudah jelas kan di sini maksudnya yang harus dimatikan itu HP-nya, bukan yang membawa HP tersebut yang harus dimatikan. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu logis atau dapat kita terima dengan akal sehat kita. Nah, salah satu contoh kalimat tidak efektif yaitu saat musim hujan, Sasa suka flu. Nah, di sini tidak bisa nih kita terima. Nah, bukan berarti saat musim hujan Sasa itu suka atau senang untuk flu. Nah, tidak begitu nih teman-teman artinya. Nah, karena kalimat tersebut tidak bisa diterima oleh akal kita, nah kita katakan kalimat tersebut tidak efektif. Nah, cara kita nih untuk memperbaiki kalimat tersebut itu dengan mengganti kata suka menjadi selalu. Nah, kemudian perbaikannya menjadi saat musim hujan Sasa selalu flu. Nah, sudah jelas nih maknanya, sudah bisa kita terima oleh logika kita. Nah, maknanya itu pada saat musim hujan nih Sasa itu selalu flu, bukan suka untuk flu, bukan senang untuk flu. Dia itu selalu flu pada saat musim hujan, begitu teman-teman. Nah, ciri kalimat efektif yang keempat yaitu menggunakan kalimat yang hemat. Nah, kalimat hemat di sini artinya tidak berlebihan dan tidak bertele-tele. Nah, salah satu contoh kalimat yang tidak efektif karena tidak adanya kehematan itu saya sangat senang karena mendapatkan berita bahwa saya diterima di universitas impian saya selama ini. Nah, kalimat tersebut tidak efektif teman-teman karena terlalu boros dalam penggunaan katanya. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kalimat tersebut menjadi efektif yaitu dengan mempersingkat kalimat tersebut tanpa menghilangkan poin-poin penting dari informasi yang disampaikan. Nah, kalimat tersebut dapat kita singkat menjadi saya senang diterima di universitas impian. Nah, kita sudah masuk ke materi yang terakhir atau materi yang keempat nih teman-teman, yaitu berkaitan dengan contoh-contoh kalimat tidak efektif yang biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan memaparkan dua contoh kalimat tidak efektif beserta dengan perbaikannya. Nah, yang pertama yaitu ibu membelikan adik mainan yang dia suka. Nah, di sini tidak jelas nih yang suka mainan tersebut ibu atau adik. Nah, karena tidak jelas atau adanya ambiguitas, maka kalimat tersebut dikatakan sebagai kalimat yang tidak efektif. Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk membuat kalimat tersebut menjadi efektif itu dengan menambahkan beberapa kata nih. Nah, di sini bagaimana kalimat tersebut bisa efektif yaitu kita menggantinya dari ibu membelikan mainan yang dia suka menjadi ibu membelikan mainan yang adik suka. Nah, di sini sudah jelas nih teman-teman bahwa ibu itu membelikan mainan yang adik suka. Sebelum tadi kita menambahkan kata adik yang tidak jelas nih, ibu membelikan mainan yang adik suka atau yang ibu suka. Nah, kalimat tidak efektif yang kedua yaitu mau makan siang. Biasanya kita menemukan kalimat-kalimat ini diucapkan misalkan oleh teman kita. Nah, ternyata sadar atau tidak sadar kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif nih teman-teman. Nah, mengapa kalimat tersebut kita katakan sebagai kalimat yang tidak efektif? Karena adanya ketidakjelasan struktur sesuai dengan ciri-ciri tadi yang sudah kita bahas. Tadi kita lihat situ bahwa di dalam struktur kalimat efektif itu harus memuat minimal itu ada predikat dan juga subjek. Nah, dari kata tersebut mau makan siang itu tidak jelas nih subjeknya yang mana, cuma ada predikat doang nih dengan objeknya. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat kalimat tersebut menjadi efektif nih yaitu dengan menambahkan subjek. Nah, subjeknya itu seperti aku. Nah, kalimat tersebut bisa kita ubah dari kalimat mau makan siang menjadi aku mau makan siang di restoran misalnya. Nah, sudah jelas nih strukturnya. Aku itu sebagai subjek, mau itu sebagai predikat, makan siang itu sebagai
objek di restoran itu sebagai keterangan nih teman-teman. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tersebut bisa lebih bermanfaat bagi teman-temanku sekalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.